moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, Prodi Manajemen Haji dan Umroh, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, semester 4. Kenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Di sini kami akan membuat video mengenai profil perusahaan serta laporan keuangan, serta aset, produk, surat berharga, dan manajemen keuangan dari perusahaan jasa atau dagang yaitu PT Wijaya Karya. Video ini kami buat untuk melengkapi tugas dari mata kuliah manajemen keuangan dengan dosen pengampu Ibu Nurul Putri. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Let's go! Wijaya Karya atau WIKA adalah badan usaha milik negara BUMN yang bergerak di bidang konstruksi, rekayasa, dan penggadaan. Perusahaan ini memiliki berbagai aset, produk, dan surat berharga, serta memiliki departemen keuangan yang mengelola aset dan untuk utang perusahaan. PT Wijaya Karya atau yang disebut dengan WIKA memiliki berbagai aset seperti proyeksi konstruksi, infrastruktur, dan properti. Juga menyediakan berbagai produk dan jasa, termasuk konstruksi bangunan, konstruksi sipil, jasa konstruksi, serta kendaraan bermotor listrik. Jika saham dan obligasi untuk mendanai kegiatan bisnisnya, investor dapat membeli saham juga di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1961, WIKA didirikan dengan tujuan untuk ikut serta dalam membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin. Diawali dengan kegiatan usaha yang hanya meliputi pekerjaan instalasi listrik dan pipa air ketika didirikan, pada tahun 1970-an, WIKA beralih menjadi perusahaan kontraktor sipil dan bangunan. Melalui penawaran saham perdana Initial Public Offering atau IPO di Bursa Efek Indonesia pada 27 Oktober 2007, WIKA melepas 28,46% saham ke publik, sementara kepemilikan sisanya masih dipegang oleh pemerintah Republik Indonesia. Berkat suntikan dana dari IPO, WIKA semakin leluasa bertumbuh dan berkembang. Visi 2030 merupakan wujud nyata dari harmonisasi aspek people, planet, profit, dan juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. WIKA berkomitmen untuk melaksanakan peran pentingnya dalam menghadirkan kualitas kehidupan yang lebih baik. Misi 2030 1. Memberikan layanan dan produk efisien terintegrasi dan berkelanjutan berdasarkan prinsip kualitas, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan yang berstandar global. 2. Mengimplementasikan budaya belajar dan inovasi untuk menyediakan solusi terbaik bagi stakeholders serta memastikan tingkat kepuasan yang tinggi. 3. Berkomitmen untuk menjalankan proses bisnis dengan standar kualitas tertinggi dan penggunaan teknologi terbaik. 4. Memperkuat ketahanan dan pertumbuhan finansial dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya untuk mencapai profitabilitas yang berkelanjutan. 5. Mengimplementasikan pengelolaan lingkungan, tanggung jawab sosial, praktik etis, transparansi, akuntabilitas, dan inovasi berkelanjutan dalam semua aspek operasi perusahaan. 6. Membangun sumber daya manusia yang berintegrasi
dan profesional berbasis budaya perusahaan. Manajemen keuangan. Departemen Keuangan IKA bertanggung jawab untuk mengelola keuangan perusahaan, termasuk penganggaran, membuat anggaran pendapatan dan belanja tahunan, RAPD, pembiayaan, mencari sumber dana untuk proyek-proyek IKA. Investasi, mempertimbangkan dan menggunakan investasi yang menguntungkan bagi perusahaan. Pengendalian keuangan, mengawasi arus kas, utang, dan aset perusahaan. Keuangan WIKA adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data keuangan WIKA dapat diakses melalui laporan keuangan perusahaan yang tersedia di situs web BEI. Berikut adalah ringkasan laporan keuangan PT Wijaya Karya Persero Tbk atau WIKA untuk tahun 2023 hingga 2025. Pada tahun 2023, terdapat sebanyak 22,53 triliun rupiah, meningkat mencapai 4,89% dibandingkan tahun 2022. Terdapat laba kotor sebanyak 1,86 triliun rupiah. Rugi bersih sebanyak 7,13 triliun, meningkat signifikan dari rugi sebanyak 59,6 miliar rupiah pada tahun sebelumnya. Beban lain-lain terdapat 5,4 triliun rupiah, termasuk beban keuangan sebesar 3,21 triliun rupiah. Meskipun pendapatan meningkat, kerugian besar disebabkan oleh tingginya beban keuangan dan beban lain-lain. Pada tahun 2024, kuartal 3 hingga September 2024, terdapat pendapatan sebanyak 12,54 triliun rupiah, turun 16,78% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Laba bersih sebanyak 741,43 miliar, berbalik dari rugi 5,84 triliun pada tahun sebelumnya. Laba usaha 3,94 triliun, meningkat dari rugi 3,66 triliun rupiah. Aset 66,98 triliun, naik 1,52% year to date. Liabilitas terdapat 50,72 triliun, turun 10,08% year to date. Ekuitas terdapat 16,26 triliun rupiah, melonjak mencapai 214,47% year to date. Kas dan setara kas sebanyak 5,6 triliun rupiah, naik dari 1,78 triliun pada tahun sebelumnya. Peningkatan laba terutama disebabkan oleh pendapatan lain-lain sebesar 5,25 triliun rupiah, yang sebagian besar berasal dari keuntungan restrukturisasi senilai 4,48 triliun rupiah. Paruh pertama hingga Juni 2024, laba bersih sebanyak 401 miliar rupiah. Perusahaan menunjukkan pemulihan kinerja dengan mencatatkan laba bersih setelah mengalami kerugian pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2025 hingga saat ini, laporan keuangan untuk tahun 2025 belum tersedia. Biasanya, laporan keuangan tahunan dipublikasikan setelah akhir tahun fiskal. Ngày vô nhà anh biết thương. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 tang tang tình tang tình 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 tang tang tang. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 toan toan tình mình tình tan tan tan.